untuk segala kasih setiamu dan kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Firman berkata Tuhan bahwa kasih setiamu senantiasa baru setiap pagi Tuhan. Kami berterima kasih kalau sampai hari ini Engkau memelihara hidup kami. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan kami boleh datang membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Iya. Pimpin Tuhan kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati-Mu Tuhan di sepanjang pagi ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Membangkitkan kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan
sama-sama katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kita bangkit berdiri. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari Roh Kudus Tidak
untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Satu suara katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melingkupi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Lingkupi ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, yang diagungkan, yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan ibadah kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saudara, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya punya satu berita baik buat setiap kita. Saudara mau tahu apa? Seberapa banyak yang mau tahu masih? Mari sorak-soranya dong. Ya, saudara, hari ini saya nggak sendirian ya untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Kabar baiknya adalah hari ini saya ditemani oleh anak-anak youth dari MDC Lipo Cikarang. Mana suaranya? Oke, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu kalau kita berkumpul di tempat ini rata-rata usia kita berapa ya. Tapi satu hal yang saya tahu dengan pasti hari ini, bahwa kita akan menaikkan pujian-pujian terbaik kita buat Tuhan, amin.
dengan jiwa dan semangat anak muda yang saya percaya berapapun umur kita punya itu, amin. So untuk itu mari bagi setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Ya, dan sekali lagi mari kasih sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Come on. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala, come on. Let's say, let everything, let us pray, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, let everything, that has breath, praise the Lord, I praise in the valley, now praise on the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, praise when surrounded, 'cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Sing, praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? So I will praise the Lord, oh my soul. Come on. Allah kita luar biasa, amin. Segala pujian, segala hormat, hanya Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Woo. Let's say, I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Sing, praise the Lord, oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Shout it out loud. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Woo! Mari melompat bagi Tuhan. Jam, 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 jam. Thank you, Jesus. Pick it up. Everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Let everything that has been. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kemuliaan bagi Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian Tuhan hanya bagi Engkau Bapa. Inilah pilihan setiap kami Tuhan untuk setia mengikuti Engkau Rabbi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari teman-teman semuanya sama-sama katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih setiap kami Bapa menjadi anak-anak-Mu. Katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Katakan, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah yang setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Sama-sama katakan pilihanku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau pilihan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, seperti firman-Mu katakan, dari mulanya Tuhan Engkau terlebih dulu memilih kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Dan bahwa janji-Mu ya dan amin, Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan.
Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Kau tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Yes.
Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Oh, haleluya. Engkau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan yang membawa hari depan yang penuh harapan bagi setiap kami Tuhan. Lewati api, lewati lembah, lewati sungai, Engkau enggak membiarkan dan tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Kak Taufik Tuhan. Kiranya Tuhan setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya, semuanya Engkau urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Supaya Tuhan umat-Mu di tempat ini, mereka pulang, mereka gak jadi sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk menerima taburan benih firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Amin. Senang ketemu sama saudara lagi setelah sekian lama. Dan saya percaya hari ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan ingin sampaikan di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita ambil waktu 1 menit, kita mau tundukkan kepala berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami. Tuhan baik yang duduk di depan, di belakang, bahkan di balkon Tuhan. Bahkan yang menyaksikan lewat online Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, urapi anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah saudara, hari ini saya akan share sebuah tema, yaitu hidup oleh roh. Nah saudara, mari kita buka sama-sama ya, Roma 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita berhenti dulu sampai di situ. Nah saudara, saya mau beritahu hari ini bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka ayat ini berkata engkau sudah dibebaskan dan tidak ada lagi di dalam penghukuman. Engkau sudah memperoleh kehidupan yang kekal dan engkau telah ada di dalam Kristus sepenuhnya. Itu sebabnya dengar baik-baik hari ini. Kalau ada orang berkata gini, Kak lu gak ngerti gue sih. Gue tuh dulu hancur. Gue tuh dulu hidup dalam kondisi keluarga yang wah lu gak ngerti. Gue tuh dari broken home, gak gampang. Gue tuh orang susah. Gue tuh dulu punya kebiasaan buruk ini. Oke, tapi itu masa lalu. Hari ini firman Tuhan berkata, roh membebaskan kamu. Roh memerdekakan kamu. Kamu gak lagi hidup dalam kutuk, hukuman, gak terikat lagi karena roh telah membebaskan kamu. Amin. Ih kok bisa? Ya, karena Yesus sudah bayar semuanya saudara. Yesus sudah bayar semuanya buat engkau dan aku. Engkau tinggal menikmati karena di dalam kepercayaanmu kepada Dia, kuasanya akan jadi nyata. Itu sebabnya ayat ketiga berkata demikian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara, apa yang harus engkau tanggung? Yesus tanggung. Apa yang kau harus alami, Yesus sudah tanggung. Apa yang tidak mampu kamu lakukan, Tuhan lakukan. Tapi apa yang kamu mau lakukan, apa yang mampu kamu lakukan, hari ini Tuhan tuntut kamu lakukan. Amin. Ada orang bilang gini, wih enak banget jadi orang Kristen. Ya kan? Percaya aja selamat. Enggak kayak yang lain. Mesti ini, mesti cai, mesti puasa. Kristen cukup percaya, selamat. Saya jawab gini. Karena kamu gak bisa lakukan apapun supaya kamu selamat. Amin. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tidak ada yang bisa engkau lakukan supaya engkau selamat. Gak ada. Karena kamu gak mampu, Yesus lakukan buat kamu. Tapi hari ini dengar baik-baik. Apa yang kamu mampu lakukan? Mari kamu lakukan. Lakukan bagianmu, maka Tuhan telah lakukan bagiannya dan lakukan bagianmu. Amin. Haleluya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengerjakan keselamatan di dalam Dia yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Firman ini berkata di kalimat yang terakhir berkata, yang tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Makanya hari ini ada 3 poin yang saya pengen sampaikan buat kita semua. Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Gimana supaya saudaraku ketika engkau diselamatkan, engkau terus berjalan dalam keselamatan. Supaya engkau gak bingung ke kiri dan ke kanan. Kau lurus di dalam jalannya Tuhan. Itu sebabnya slide berikutnya, bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama saudara, poin yang pertama berkata,
percaya Roh Kudus ada dalam hati. Ini penting saudara. Hari ini saudara percaya nggak bahwa Roh Kudus ada di dalam hati? Enggak Pak. Roh Kudus itu cuma ada di full timer, di gembala Pak, di youth cell leader, ya. Di saya emang nggak apa sih saya ini nggak ada apa-apanya. No, waktu kamu percaya Yesus, kamu diberi kuasa. Waktu kamu percaya Yesus, firman Tuhan berkata dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Saudara, tahukah saudara dalam diri saudara ada Roh Kudus? Makanya saudara kalau mau ninggalin Tuhan, mau jauh dari Tuhan, ini bunyi saudara. Mau buat dosa, ini bunyi. Wah, saudara bilang, loh emang bunyi Pak, kok saya enggak? Waduh, bahaya saudara. Mesti ikut lagi DK. Mesti belajar lagi. Karena saya mau beritahu, barang siapa ada di dalam Kristus, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Kenapa kamu mampu merdeka dari dosa? Karena kata firman Tuhan, aku akan memberikan roh yang baru dan hati yang baru kepadamu. Hati yang keras aku akan jauhkan daripadamu. Aku akan memberikan kamu hati yang lemah lembut. Amin. Saudara, Tuhan udah kasih hati yang lemah lembut. Jangan dikeras-kerasin, lemesin aja saudara. Ya kan? Ada orang saudara udah dikasih roh yang baru, hati yang baru, hati yang lemah lembut. Waktu Roh Kudus bilang, ampuni. Enggak, ampuni, enggak mau. Dia dulu yang mesti minta maaf. Udah dikasih Roh Kudus, hati yang baru, lemesin. Turut serta, taat. Amin. Nah, penting saudara bahwa saudara harus tahu di dalam diri saudara ada Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran. Itu sebabnya saudaraku, apapun yang orang sampaikan kepada dirimu, apapun yang kau dengar, kalau di hatimu ada sesuatu yang gak sejahtera, jangan dikerjain dulu, ditahan. Saudara. Kenapa? Karena kamu punya Roh Kudus. Ada orang yang doain Tuhan, kalau Tuhan memang mau, Tuhan bicaralah lewat hamba Tuhan itu. Lah, kayak yang punya Roh Kudus cuma dia doang saudara. Kita juga punya, amin. Kita hanya perlu sadar Roh Kudus ada di hati kita. Amin. Yang kedua saudara, setelah sadar apa kata firman Tuhan? Yang kedua, kalau saudara udah sadar, percaya, maka berikutnya adalah taat kepada keinginan roh. Kalau Tuhan udah bicara, taat. Kenapa? Karena ketaatan membawa kita kepada mujizat. Ketaatan menuntun kita pada kebenaran. Saudara boleh tahu banyak, kalau nggak taat nggak ada artinya saudara. Amin. Nah, Roh Kudus selalu menuntun kita kepada damai sejahtera dan kehidupan saudara. Firman Tuhan hari ini berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau roh, pasti ada damai. Amin saudara. Kalau ada roh, ada kehidupan di situ. Saudara turutin, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saya mau ulangi lagi, kalau itu suara Tuhan ada damai sejahtera di sini, walaupun kelihatannya nggak enak. Tuhan bilang sabar. Tahu sabar? Long suffering. Ya, udah suffering long lagi ya. Sabar. Amin. Sabar. Saudara bilang, masa sabar? Ya gak boleh dong, kita mesti gini, mesti gitu, mesti gini, mesti gitu. Ada banyak orang saudara ketika dalam kesusahan, panik. Ada orang saudara ketika dalam kesulitan keuangan, panik. Apa aja dikerjain sama dia. Dikerjain karena rajin dan ulet, puji Tuhan. Tapi ini dikerjakan karena panik. Semua aja mau diambil, wah semua dikerjain. Akhirnya kecapean sampai rumah marah-marah sama istri, sama anak. Tapi hari ini Tuhan bilang sabar, dengar suara Tuhan. Ya, listening directionnya Tuhan, lalu langkah pelan-pelan ikutin saudara. Amin.
Ayo, ya praktek saudara, taat. Nah karena ini saudara, berikutnya. Ciri-ciri daging ada 3 tadi disebut. 1, perseteruan dengan Allah. Jadi saudara kalau ada timbul di hati yang saudara tahu kira-kira nyerempet-nyerempet pinggir jurang, ujung-ujungnya bakalan bikin dosa, berhenti. Jangan dipertimbangin lagi. Jangan nanya orang lagi. Oke? Ada yang mulai timbang-timbang hal-hal yang nyerempet-nyerempet bahaya. Tapi kan wajar Pak. Kalau nyerempet-nyerempet dikit, apalagi di Jakarta. Macet, nyenggol-nyenggol dikit wajar. Apalagi bisnis, nyenggol-nyenggol dikit. Lama-lama nyenggol banyak, baret. Ya. Saudara kalau saudara tahu ini bakal membawa saudara kepada dosa, berhenti. Yang kedua biasanya kalau bukan dari Tuhan itu, saudara tahu itu gak berkenan. Ada nipu-nipu dikit, tapi kan bohong-bohong putih Pak. Bohong putih loh. Ya kan, hari gini kalau jujur-jujur mana bisa hidup. Putih-putih, ya abu-abu dikit lah. Cincai lah. Namanya juga orang usaha. Kalau kita terlalu jujur rugilah. Saudara tahu nggak saudara? Kalaupun saudara rugi, ini saya lagi ngomong sama seseorang nih. Kalaupun saudara rugi, Tuhan bisa gantiin saudara. Serius, serius. Upah dari integritas dan kejujuran itu mahal. Hari ini kelihatan rugi. Saudara nggak akan pernah ngerti buah daripada kejujuran, integritas. Waktu dia berbuah, saudara bahkan nggak pernah kebayang, saudara. Tuhan akan bayar berkali lipat. Kalau yang berkali lipat, saudara aminnya semangat. Amin. Oh, haleluya. Ya semangat. Dan kalau itu dari daging, lihat ujungnya maut. Dimulai dari nggak sejahtera, nggak damai, ada perselisihan, ada pertengkaran, timbul kepahitan. Ujungnya apa? Hubungan rusak. Bener ya? Pernah ada hubungan rusak gara-gara yang begini-begini? Nah saudara, yuk. Dengar firman dan taat. Nah, satu kali saya sangat diberkati dengan Daniel 12 ayat 10. Ini di luar konteks. Dia bilang gini saudara. Pada hari akhir, orang akan mengalami pengujian, pemurnian. Saudara ngalamin pemurnian? Pengujian? Dan akibat pemurnian dan pengujian apa katanya? Orang fasik akan berlaku fasik. Orang fasik makin fasik. Kenapa? Ayatnya jelasin karena mereka gak paham. Ada orang saudara ngalamin pengujian, pemurnian. Wih bukannya makin pegangan kenceng sama Tuhan, malah ninggalin Tuhan. Biasa duduk paling depan, mulai geser tengah, mulai geser belakang, pindah ke atas. Ini di Jakarta, di sini mah nggak aman semua. Ya mulai geser. Ditanya bilang gini, aku udah rajin baca Alkitab, tapi kenapa aku ngalamin ujian ini? Ngapain aku ngalamin pencobaan ini? Kenapa Tuhan jauh? Saudara, orang fasik malah makin jadi fasik. Ujian itu cuma ngungkapin siapa saudara. Ayatnya bilang tapi orang benar memahaminya. Maksudnya orang bijaksana memahaminya. Maksudnya apa? Kalau saudara orangnya bijaksana, waktu ngalamin ujian, tekanan, pencobaan, saudara paham. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau menguji aku akan keluar seperti emas. Saudara paham, anak saudara SD harus diuji baru bisa naik SMP kalau lulus. Ujian itu untuk memperlihatkan apakah saudara qualified. Saudara ngalamin ujian keuangan hari ini hanya untuk menunjukkan apakah saudara berhak, layak, dapat dipercaya ketika saudara diberkati lebih. Makanya dicoba, diuji. Hati saudara tuh Yesus atau Mamon?
Nah, orang fasik itu apa sih? Orang jahat kak. Apa maksudnya? Pencuri, perampok. Bukan. Orang fasik itu lawannya orang bijaksana. Orang bijaksana itu apa? Yesus berkata, dengan apakah aku akan menyamakan ini? Mereka seorang orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ia sama seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu karang. Orang bijaksana, orang yang dengar dan lakukan. Orang fasik, orang yang banyak dengar, nggak lakukan. Kita nih bisa evaluasi, bisa diskusi, bisa berdebat. Tapi perubahan adalah perubahan. Perubahan adalah perubahan. Mendiskusikannya tanpa berubah bukan perubahan. Kita ngomong ini kita mesti begini begitu, tapi nggak lakuin, itu namanya nggak berubah. Makanya saudara, nggak ada jaminannya banyak dengar pengajaran apa, nggak ada jaminannya kalau saudara nggak lakuin. Karena firman itu waktu kita lakuin, Tuhan buktikan ini firman. Waktu kita lakuin taat, mujizat terjadi. Waktu kita lakuin, kebenaran Tuhan dibukakan dan kebenaran itu memerdekakan. Waktu didiskusiin, cuma teori. Pak, kalau lagi ngalamin ini gimana? Teorinya 1, 2, 3, 4. Bener gak? Ya saya juga belum lakuin, ini baru teori. Bener gak? Ibu-ibu dapat resep masakan, belum tentu bisa jadi enak tuh makanan. Bener ya? Kapan bisa jadi enak? Waktu dipraktekin berkali-kali. Kurang garam, kurang manis, kurang gula. Sampai terakhir kurang banyak. Bapak bilang kurang banyak bu, masaknya Bu, lain kali lebih banyak. Nah itu berarti udah paham. Amin. Haleluya. Jadi saudara, praktek tanpa dilakukan nggak ada gunanya saudara. Amin, mau praktek? Jadi saya mau dorong saudara kalau ngumpul-ngumpul di Kesan. Udah selesai kita diskusi, udah pujian penyembahan, udah diskusi yang sharing firman, udah kita debatin setengah mati dengan pertanyaan-pertanyaan sulit ya. Sampai besok-besok, Kak yang lain aja yang sharing jangan aku. Kenapa? Yang nanya Kak nakutin gitu kan. Udah lakuin semua, please bikin sasaran. Kapan kita mau taat sama firman yang sudah di-sharing? Karena cuma dengar, cuma diskusi, nggak dilakukan percuma. Fasik jatuh-jatuhnya. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara. Poin pertama, yakin Roh Kudus ada dalam hati. Kedua, taat. Yang ketiga adalah poin penting, kamu adalah anak. Ya kan? Ayatnya di mana? Roma 8 ayat yang ke-14. Ayatnya berkata semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Nah saudara, ini yang saya tangkap waktu saya siapin firman ini. Kalau kamu percaya Yesus, Yohanes 1 ayat 12 berkata, kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata anak dan kata Bapa menunjukkan keintiman. Amin saudara. Anak saya nggak perlu mempertanyakan, dia tahu setiap bulan waktu dia kuliah jauh dari orang tua pasti memperjuangkan. Dia bisa pakai duit dengan tenang walaupun orang tuanya menangis waktu cari duit. Dia pengen apa-apa tinggal ngomong. Dia nggak tahu. Curhat ya jadinya. Penderitaan. Saudara, kalau saudara ada anak muda di tempat ini, mungkin saudara ngekos, ya mungkin kerja, lagi kuliah atau apa. Menjawab WA saudara, Pa, Ma, kapan kiriman datang ditransfer? Itu menjawabnya saudara. Enggak segampang bilang tanggal segini. Kadang-kadang orang tua tuh kerja loh, bergumul. Tapi apapun yang harus dikerjakan, akan dikerjakan untuk mencukupi kebutuhan anak.
Makanya Tuhan bilang gini, bangsa-bangsa di dunia mencari makanan, pakaian, minuman, tapi Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. For your sure, Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. For your sure, Tuhan gak akan tinggal diam terhadap apa yang kamu butuhkan. Tapi mungkin Tuhan diam terhadap apa yang kamu inginkan. Karena keinginanmu bukan kebutuhanmu. Keinginanmu seringkali gak membawa kamu lebih dekat sama Tuhan. Tapi kebutuhan pasti Tuhan cukupin. Kalau keinginanmu tidak membawa kamu dekat kepada Tuhan, Tuhan akan tahan. Katanya gini, kamu tidak memperoleh karena kamu gak berdoa. Tapi kalau kamu udah berdoa, kamu masih gak dapat karena kamu mau menghabiskan untuk memuaskan keinginanmu. Jadi kalau saudara udah minta bergumul, termasuk minta jodoh nih. Saudara udah bergumul, kok dia ketawa gue ngadep sini. Ya. Kalau saudara sudah bergumul, belum dapat, Tuhan bilang itu keinginan. Itu keinginan. Tapi Tuhan, lihat dari umur Tuhan. Nah, Adam itu saudara, ini mantap nih saudara. Adam, Tuhan janji, beranak cuculah dan bertambah banyak kuasai bumi. Setuju ya? Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan taruh Adam di Taman Eden. Visinya dunia, bumi taruhnya di taman kecil. Terus waktu dia taruh, Tuhan bilang ini, usahakan, kerjakan taman ini. Dan Tuhan bilang gini, tidak baik kamu seorang diri saja. Loh, ini bukan buat kamu, ini buat yang lain. Loh kok situ yang respon? Ya, Tuhan bilang, tidak baik manusia seorang diri. Pria itu seorang diri. Tapi ini yang aneh, ayat berikutnya Tuhan gak ketemuin dia sama Hawa. Ayat berikutnya Tuhan buat dari tanah liat binatang-binatang hutan, burung-burung di udara. Lalu dibawa kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Saya ulang, bagaimana manusia menamainya atau memaknainya. Jadi hai jomblo-jomblo di tempat ini dengar baik-baik. Tuhan kasih visi buat hidupmu. Kadang-kadang kita bilang Tuhan terlalu jauh. Tuhan bilang ini, kerjakan apa yang ada di depan mata dengan setia. Waktu kamu setia kerjain, terus setia. Tuhan bilang gini, sudah waktunya. Lalu Adam dibuat tertidur dan Tuhan mengambil tulang rusuk dan membangun sebuah manusia baru. Tulang rusuk, bukan tulang rusak. Ya kan? Kadang-kadang kita, ini agak beda sama sesi pertama ya. Kadang-kadang kita tuh carinya, kita gak setia, kita gak ngerjain apa yang di depan mata, kita sibuk Tuhan siapakah dia. Akhirnya bukan dapat tulang rusuk, dapatnya tulang rusak. Kenapa rusak? Karena dia tulang rusuk, kita jadiin dia tulang punggung. Nah kan rusak jadinya, nanggung beban banyak. Lalu ketika saudara setia, Tuhan bentuk dari tulang rusuk dan waktu saudara ketemu ada konfirmasi. Kata Adam, inilah tulang dari tulang rusukku. Yeah. Pokoknya happy ending bro. Oke, haleluya. Nah kembali ke laptop. Tuhan tuh tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu, Tuhan akan provide. Nah, tapi yang berikutnya saudara, ya ayat selanjutnya. Roh itu bersaksi bersama-sama dan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Siapa itu? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Amin. Saudara adalah ahli waris. Saudara adalah orang yang berhak menerima janji Allah. Efesus 1 ayat 3 bilang gini, semua harta di surga telah diberikannya kepada kita. Semua harta di surga diberikannya kepada Bapak dan Ibu. Saudara adalah anak dan ahli waris. Tapi ayatnya masih koma. Jangan buru-buru seneng. Ayat lanjutannya bilang apa? Yaitu, sama-sama coba pelan-pelan. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oh, ternyata mau jadi ahli waris itu ada proses. Prosesnya penderitaan. Saudara mau terima ahli waris? Terima aset? Maunya gak mantep. Saudara pernah ngelihat anak yang terima warisan tapi gak menderita? Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat yang ke-11. Ada seorang anak bungsu, dia bilang gini sama papanya, "Pa, berikan harta yang jadi bagian milikku." Dia gak mau kerja, dia gak mau susah, dia gak mau menderita, dia minta harta. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia foya-foya, dia habisin sampai hidupnya jatuh sampai ke titik yang paling rendah. Kenapa? Karena dapat harta tanpa memperjuangkan dengan kerja keras. Makanya Yesus, Tuhan Roh Kudus menolong kita untuk kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ngalamin. Supaya waktu nanti kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia, kita siap. Waktu ada orang muji Dia, muji kita, "Wih, lu hebat ya gini-gini." Enggak lah. Semua karena anugerah. Amin. Ya. Wah, semua karena kasih karunia. Tapi kalau nggak lewatin penderitaan, nggak lewatin ujian, nggak lewatin pencobaan, wih hebat ya, Tuhan sangat luar biasa pakai kamu. Iya Kak, kita mah doa puasanya kenceng. Kita nih, wih cinta Tuhan habis-habisan, bayar harga kita mah, wih. Saudara paham gak maksud saya? Makanya di surga gak ada yang sombong. Semua yang di surga lewat proses pemurnian dan penderitaan. Tapi ini saudara, saya dapetin ada 3 arti kata kuasa sebenarnya. Kuasa kalau saudara baca di Alkitab semua pakai kata kuasa. Tapi kuasa yang pertama dalam bahasa aslinya dunamos. Ya, dari dunamos muncul kata dinamit. Kalau saudara kemarin ikut 10 hari pencurahan Roh Kudus, pasti saudara dengar nih kata kuasa, dunamos, ya kan. Kerinduan untuk dipakai Roh Kudus. Waduh dahsyat. Ya, dalam karunia-karunia. Tapi yang kedua adalah exousia, otoritas. Kata kuasa, otoritas. Otoritas untuk memerintah. Saudara kalau ketemu ada orang ya ketemu roh jahat, dia bilang dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar. Ada otoritas, keluar roh jahatnya. Ya, saudara mau pergi naik motor, hujan gede, saudara bilang dalam nama Yesus hujan berhenti. Tambah deres, ya kan? Ya maksudnya suruh nunggu. Ya. Tapi ada kata ketiga dari kata kuasa, itu pakai kata kratos. Kata kuasa, kratos artinya kekuatan menahan penderitaan. Tahukah saudara, mungkin hari ini saudara ngalamin pemurnian, pengujian. Tapi di saat yang sama saudara diberi kratos sama Tuhan. Lututmu gak dibiarkan goyah sama Tuhan. Tuhan izinkan kamu ngalamin hal-hal yang gak enak. Supaya kamu dituntun ke dalam jalan Tuhan. Karena ada orang-orang yang gak ngalamin jalan sulit, jalan kesengsaraan, penderitaan. Justru mereka terlena dan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara dikasih kratos. Harusnya bersyukur. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang ngalamin kratos? Puji Tuhan cuma 1. Saudara mau ngalamin kratos? Tahukah saudara? Ayatnya bilang gini. Sebab kepada kita bukan saja diberi kasih karunia untuk diselamatkan. Pernah baca itu? Tapi kasih karunia untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara, hari-hari ini kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ada konflik, ribut. Tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tuhan jaga saudara. Kalau saudara disakiti tanpa alasan, saudara harus curiga. Jangan-jangan ini pengujian dan pemurnian. Lepaskan pengampunan.
Kalau saudara ngalamin hal-hal yang gak enak, dirugikan atau segala macam dengan cara-cara yang gak make sense, aneh gitu, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Rilis saudara. Tuhan mampu gantiin. Yang penting sikap hati saudara benar. Jangan sampai saudara ribut, berantem, wah heboh. Ya. Tapi sebenarnya intinya apa? Gak rela, egois, karena cinta uang. Benar saudara, kita semua akan dimurniin. Tapi ini dengar baik-baik, waktu kita ada dalam jalan Tuhan, Tuhan janji, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan. Amin. Yuk, saudara siap datang ke Tuhan? Saudara hari ini ngalamin pergumulan. Karena waktu saya siapin ini, waktu saya dapat materi ini, waktu saya siapin, Tuhan taruh ini. Aku sedang memurnikan, aku sedang menguji. Seperti seorang pengrajin memurnikan emas dan perak. Aku sedang memurnikan. Aku sedang melatih. Aku sedang membawa ke level-level berikutnya. Aku sedang membersihkan supaya kamu berbuah. Amin saudara. Yuk datang sama Tuhan, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, apa sih yang sebenarnya saudara alami hari ini? Apa yang sering mencuri damai sejahteramu? Bapak, ibu, suami, istri, kalau hari ini ribut, apa yang diributin? Datang sama Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berhenti berlaku fasik. Mulai ambil langkah, dengar Roh Kudus mau apa. Mari kita taat sama-sama. 1-2 menit ini mari kita tundukkan kepala. Izinkan Roh Kudus bawa kita, ingatkan kita. Izinkan pertobatan terjadi di tengah-tengah kita. Di dalam nama Yesus, Bapa, terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu, dia ada di sini. Ada beberapa kita, waktu-waktu minggu-minggu ini terakhir, Roh Kudus bicara kencang di hati kita. Tapi seringkali kita abaikan. Seringkali kita pura-pura gak dengar. Karena apa yang Roh Kudus taruh di hati, itu gak enak kalau dilakuin. Karena yang Roh Kudus minta kita lakukan, mungkin sesuatu yang bertentangan dengan egonya kita. Hari ini dengar baik-baik. Taat membawa damai sejahtera dan kehidupan. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau berselisih, konflik, taat. Karena perseteruan, kepahitan bukan dari Tuhan. Buah-buahnya kelihatan. Mulai ada jarak, mulai ada perseteruan, keributan. Roh Kudus katakan ampuni, hampiri, doakan, lepaskan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan keluargamu. Loh, hari ini ada Bapak Ibu yang ngalamin ini, saudara. Engkau ada dalam pergumulan keuangan, kau khawatir masa depanmu. Firman Tuhan katakan Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Dia akan menyediakannya pada waktunya. Engkau adalah anakku, kata Tuhan. Hari ini berapa banyak kau yang berkata, Tuhan aku mau respon taat Tuhan. Aku gak mau jadi orang fasik, aku mau jadi orang bijak. Supaya aku paham maksud Tuhan. Kalau engkau berkata, Tuhan ini aku, mari taruh tanganmu di dadamu. Terima kasih Tuhan. Siapa lagi saudara? Katakan Tuhan aku rindu, aku mau. Aku mau Tuhan, aku mau apapun harganya. Kalau itu karena aku cinta Engkau, worth it Tuhan. Layak aku korbankan untuk menyatakan aku betapa aku berusaha mengasihi Tuhan. Aku mau taat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah taruh tanganmu di dadamu, bolehkah engkau bangkit berdiri, sama-sama datang sama Tuhan. Kita nyembah Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Siapa lagi saudara? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku cinta Yesus selamanya. Siapa lagi? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sama-sama katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, pagi ini Engkau melihat hati kami. Kau lihat beberapa kami bahkan bangkit berdiri. Kami datang sama Tuhan. Tuhan, biar kami berkata, Bapa, jauhkan cawan ini, namun biar kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya otoritas firman Tuhan yang tertinggi dalam hidup kami. Hari ini biarlah saudara-saudara kami yang sudah bangkit berdiri, ketika mereka mengerti mereka harus mengampuni, biarlah pengampunan dilepaskan Tuhan. Kalau mereka mengerti untuk mereka jangan takut, jangan khawatir, biarlah kuasa untuk menahan segala penderitaan itu mereka boleh terima, supaya mereka boleh keluar lebih daripada pemenang. Tuhan, kami berdoa buat beberapa saudara kami yang ngalamin goncangan-goncangan Tuhan hari ini. Tuhan, beri kekuatan seperti Raja Wali untuk terbang mengatasi badai, untuk terbang mengatasi segala pergumulan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa, firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Biarlah kami boleh bersuka cita karena Engkau Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita berkata amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Haleluya. Aku yakin kita semua terberkati, amin. 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 Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kalau kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengucapkan syukur kita atas Tuhan, amin. Amin. Karena dialah satu-satunya yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan dari neraka, amin. Amin. Come on, clap your hands. Woo. Into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. And I tried it on my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa, I thank God. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. Drowning on my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Come on and sing it out. Let's sing. Just when I ran on the road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I thank God, I thank God, I thank God, I thank God. Come on, clap your hands. Haleluya. Allah Tuhan yang menyelamatkan kami dari neraka, dari dosa, dari kematian. Amin. Walasi. Was another one. I am free. I am free. I am free. Hello's another one. I am free. I am free. I am free. Hello's another one. I am free. I am free. I am free. Hello's another one. I am free. I am free. I am free. Hello's another one. I am free. I am free. I am free. Hello's another one. I am free. I am free. I am free. Hello's another one. I am free. I am free. I am free. Hello's another one. I am free. I am free. I am free. You pick me up. You turn me around. You place my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God, I thank God, come on, say it with me.
Thank you teman-teman yang udah melayani dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan buat mereka, generasi muda di gereja kita. Luar biasa. Thank you juga buat Pak Taufik yang sudah menjadi berkat buat kita sore hari ini atau siang hari ini. Biar firman Tuhan ini yang kita dengar. Kita mau apa? Kita mau apa saudara? Lakukan. Amin. Saya percaya setiap kita mau jadi pemenang-pemenang. Amin. Tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya ada apa hari ini? Ini adalah rangkaian peristiwa menuju 29 tahun anniversary gereja kita. Berapa banyak yang antusias? Semuanya antusias. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, kita akan dikejutkan dengan minggu-minggu berikutnya, bahkan di bulan-bulan berikutnya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup dalam doa buat Bapak Ibu yang ingin dilayani lebih lanjut lagi, silakan nanti selesai ibadah ini ke depan ada teman-teman dari pendoa yang akan mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kalau boleh tahu, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita? Kalau tidak keberatan boleh angkat tangannya tinggi-tinggi supaya Asyar bisa melihat. Adakah? Ada Bapak Ibu Saudara? Ada di atas? Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Wow, sambut dengan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Puji Tuhan. Dan yang berulang tahun di bulan Mei, silakan angkat tangannya dimanapun berada supaya kiri kanannya bisa menyelamati. Ada? Puji Tuhan. Ada tapi nggak ngaku ya? Atau puji Tuhan. Yuk kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami masih boleh bebas memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mengekspresikan kasih kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan kebenaran firman-Mu yang menolong kami, membuat setiap kami tetap kuat di dalam Engkau, tetap hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu hari ini Tuhan, yang berulang tahun, yang sudah Engkau tambahkan usia 1 tahun dalam kehidupan mereka. Kami boleh melihat di tahun-tahun yang lalu Engkau menyertai, Engkau memberkati kehidupan saudara-saudari kami. Dan kami percaya sepanjang tahun ke depan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan juga dalam kehidupan mereka. Berdoa memberkati usaha, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, keluarga, masa depan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan kesehatan pun kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menambah-nambahkan hikmat atas setiap kehidupan saudara-saudari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami sebagai jemaat-Mu juga pada siang hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur melalui persembahan kami, korban syukur kami, perpuluhan kami mau kembalikan sebagai bukti ketaatan kami di dalam Engkau Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk hadirat Allah yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Kami boleh rasakan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan tanganmu siang hari ini di hadapan Tuhan. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa kebenaran firman Tuhan. Firman yang sudah engkau dengar, renungkan kembali dan lakukanlah dalam kehidupanmu. Percayalah, Dia Allah yang akan menyertai, Dia Allah yang akan memampukan setiap kita. Mulailah melangkah di dalam kuasa hadirat Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, di dalam Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, serta penyertaan daripada kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong kita, sehingga membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.